Apa kamu baik-baik saja? Radit bertanya pada Viola. Radit sangat cepat tanggap dengan Viola dan tangan kanannya langsung memegang tangan kiri Viola. Mata Radit juga menatap wajah Viola memastikan kondisi istrinya. Hanya sedikit sakit kepala. Aku rasa aku butuh istirahat. Jawab Viola sambil memberikan sedikit senyuman kecil yang dipaksakan ke Radit. Menunjukkan dia berusaha menahan sakitnya juga dengan memegang dahinya. Ayo kembali ke kamar, istriku. Radit bicara masih dengan menggenggam erat tangan Viola. Dan suara yang begitu merdu dan ramah. Bisa kita pulang ke rumah kita sekarang, suamiku? Pinta Viola masih dengan menunjukkan kondisinya yang masih lemah. Tentu saja, kita akan pulang sekarang. Radit mengangkat tangan kiri Viola dan mengecupnya. Lalu, Radit menatap ke Bi Siti yang masih menyiapkan makanan penutup. Bi, tolong suruh pelayan untuk mengambil koper di kamar saya dan koper di kamar Denada. Masukkan ke dalam mobil saya. Inggih, Tuan Muda. Jawab Bi Siti lalu memanggil Rati dan Imas untuk menurunkan koper. Koperku? Kenapa koperku? Nada yang tersadar dengan kata-kata Radit segera bertanya kepada Radit. Kita tidak tinggal di sini, tapi kamu ikut pulang ke rumahku. Radit menjelaskan dengan sabar. Nada seketika membulatkan kedua bola matanya. Jadi, dia hanya akan tinggal bertiga saja dengan mereka. Nada sudah menjerit dalam hatinya. Tapi tak ada yang dapat dilakukannya selain pasrah. Apa harus pergi sekarang? Istrimu masih makan, Radit. Ucap Prawiryo yang tidak suka jika tiba-tiba saja cucunya itu menyuruh pulang. Padahal istrinya Nada juga belum makan karena sibuk mengurusnya tadi. Istriku Viola sakit, Eyang. Kepalanya pusing. Dia harus pulang karena obatnya ada di rumah. Lagi pula kami memang harus pulang. Banyak pekerjaan kantor yang harus aku cek. Jawab Radit sopan. Apa butuh aspirin, Dit? Ibu ada kalau mau. Rianti menawarkan solusi. Gak apa-apa, Bu. Obat Viola beda. Aku gak berani kasih obat sembarangan. Kami pulang saja. Radit menolak, tapi masih sangat sopan. Tata krama adalah hal yang terpenting dalam keluarga Prawiryo. Do, habiskan makananmu, lalu ikut pulang bersama suamimu. Prawiryo menyadarkan Nada yang hanya bengong menunduk. Tak apa, Eyang. Aku juga sudah kenyang. Tadi aku sempat makan pisang goreng di depan sebelum sarapan. Sepertinya perutku masih full. Jawab Nada asal. Memang di depan sudah ada sarapan pisang goreng dan kopi untuk bekerja tadi. Tapi Nada tak memakannya sama sekali. Tuan Muda, semua kopernya sudah ada di dalam mobil. Ucap seorang pelayan. Baik, kalau begitu aku akan berangkat sekarang. Radit berdiri dari kursinya. Lalu membantu Viola berdiri sambil memegangi tangan Viola dan pinggangnya. Viola berakting memegang kepalanya seperti tadi. Sakit lagi. Viola mengangguk. Duduklah di sini. Radit kembali mendudukkan Viola di kursinya. Lalu Radit sendiri menghampiri Prawiryo, Bambang dan Rianti untuk berpamitan. Diam-diam Viola tersenyum sinis. Hal yang paling dibenci di keluarga ini adalah merendahkan diri dengan mencium tangan. Seperti yang Radit lakukan sekarang. Jadi dia sengaja berpura-pura kesakitan agar tidak perlu melakukan itu. Denada, ayo kita berangkat sekarang, suruh Radit. Lalu berjalan bersama dengan Viola keluar rumah. Eyang, aku pamit dulu. Nanti aku akan sering kemari untuk mengobrol dengan Eyang. Nada salim ke Eyang. Tuan, kamu bisa panggil saya ayah dan istri saya ibu, karena kamu sudah jadi mantu saya. Bambang tersenyum ramah. Inggih ayah. Ibu, saya mau pamit dulu. Nada mencium tangan keduanya. Hati-hati Ando, jaga kesehatanmu. Rianti yang sangat khawatir dengan Nada memberikan sedikit peringatan dalam kalimatnya. Nada hanya mengangguk. Setelah berpamitan, dia pun setengah berlari menyusul Radit dan Viola. Mobil yang dikemudikan Radit melaju dengan kecepatan sedang meninggalkan rumah besar keluarga Prawiryo. Untuk awal perjalanan tak ada masalah. Semua berjalan lancar dan normal untuk Nada. Viola dan Radit yang duduk di kursi depan bahkan tak berbicara apapun. Hanya tangan kiri Radit saja yang sesekali mengubah pegangannya dari kemudi, lalu memegang tangan kanan Viola. Sayang, berhentilah bermain handphone. Suara Radit memecah kesunyian setelah setengah jam mobil yang mereka tumpangi berjalan sangat sunyi tanpa suara. Bahkan musik pun tak dinyalakan. Apa aku mengganggumu dengan ini?
Tanya Viola yang memang sejak mobil berjalan tak pernah lepas dari layar handphone. Radit menggeleng. No, cuma nanti matamu rusak membaca tulisan di handphone dengan kondisi mobil sedang berjalan seperti ini. Radit memberikan alasan, lalu tangan kirinya mengusap lembut rambut Viola. Kepala kamu lagi pusing kan? Radit mengingatkan. Kamu benar sayang. Aku lebih baik mengobrol denganmu daripada bermain handphone. Viola menjawab Radit lalu menaruh handphonenya ke dalam handbagnya. Sementara Nada yang duduk di kursi belakang pun berusaha tidak peduli pada apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri di depannya itu. Matanya fokus menatap ke sebelah kiri jalan mengamati kendaraan melalui kaca jendela mobil. Radit, apa kamu ingat saat pertama kali kita melewati jalan ini? Tanya Viola beberapa saat kemudian. Tentu saja, 10 tahun lalu, saat kita datang menemui keluarga besarku, sehari setelah kita menikah. Ada apa Viola? Tanya Radit yang kemudian melirik ke arah Viola sebentar setelah menyelesaikan kalimatnya. Apa yang kamu katakan padaku saat itu, Radit? Radit tampak bingung, tidak mengerti maksud dari ucapan Viola. Melihat kebingungan Radit, Viola pun berpura-pura mengingatkan. Dulu kamu bilang padaku jika kamu mencintaiku, dan akan selamanya mencintaiku. Until the end of time. Until death separated us. Setelah mengatakan itu, Viola melirik sekilas ke arah Nada sambil memasang senyuman sinis. Apa kamu masih memegang kata-katamu itu, Radit? Tanya Viola dengan nada agak tinggi dan penuh penekanan, berharap Nada bisa mendengar dengan jelas. Radit mengangguk. Tentu saja, sampai kapanpun akan selalu seperti itu. Radit menggenggam tangan Viola cukup erat. Kamu yakin tak akan menyakitiku? Tanya Viola lagi. Tentu saja, ucap Radit pasti tanpa keraguan sedikit pun, membuat Viola tersenyum. Senyumannya bukan karena dia merasa tersentuh pada perlakuan Radit, tapi lebih kepada dirinya yang senang karena berhasil menyudutkan Nada. Viola dan Radit lalu melanjutkan percakapannya di depan. Mereka seperti terlarut dalam obrolan mereka tanpa memedulikan Nada yang ada di kursi penumpang belakang. Radit, sepertinya kamu harus pakai jam baru. Jam ini sudah model lama. Sudah 10 tahun kamu tak menggantinya. Viola memegang pergelangan tangan Radit, menunjuk ke jam model kuno yang saat ini dipakai oleh Radit. Apa? Aku tak akan pernah mengganti jam ini. Bahkan setelah 10 tahun ke depan dan jam ini akan semakin usang. Aku tak akan pernah menggantinya. Radit bicara dengan nada tinggi dan terlihat sangat marah dengan saran dari Viola. Maaf, aku tidak bermaksud memaksamu. Aku hanya tidak mau penampilanmu terganggu karena itu. Bagaimanapun juga kamu kan seorang atasan. Bisa saja karyawanmu mengomentari penampilanmu jadul karena memakai jam kuno itu. Radit pun tersadar jika tadi dia berkata keras pada Viola. Maafkan aku Viola, aku sungguh tak ada maksud seperti itu. Lagi pula, aku tidak peduli pada perkataan orang lain. Kamu tahu kan betapa pentingnya jam ini untukku? Ini adalah hadiah yang kamu berikan padaku saat kita berbulan madu di Switzerland. Aku tak ingin mengganti jam ini. Jam ini sangat penting untukku karena kamu yang memberikannya. Penekanan kata penting bahkan diberikan 2 kali oleh Radit. Skakmat. Akhirnya, kamu terpancing Radit. Viola pun tersenyum penuh kemenangan. Pembahasan tadi sebenarnya sudah direncanakan oleh Viola. Dia ingin menunjukkan pada Nada bahwa Radit hanya mencintainya. Dia hanya ingin Nada sadar akan posisinya, jika dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memiliki Radit. Terima kasih. Kamu masih mau menyimpan pemberianku yang tak seberapa itu, Radit. Maafkan aku, andai aku tahu itu alasanmu tak ingin mengganti jam, aku pasti akan membelikan jam yang baru sebagai gantinya. Maafkan aku. Viola berbicara dengan suara dibuat sedih. Bukan salahmu, aku memang menyukai jam tangan ini. Jam tangan ini spesial untukku. Kamu tak perlu memberikan jam tangan baru untukku. Kamu terus berada di sisiku itu sudah cukup bagiku, Viola. Radit bicara sangat lembut dan penuh kasih sayang. Di kursi belakang, Nada yang sedari tadi hanya menjadi orang ketiga dan mendengar obrolan romantis mereka pun hanya mendengus kasar. Nada pun menyadari jika Viola sengaja menunjukkan kemesraan mereka di hadapannya. Tapi karena Nada memang tak ingin mengambil keuntungan apapun dari perjanjian dengan keluarga Prawiryo, dia tidak terlalu ambil pusing. Lagi pula, siapa juga yang ingin memiliki Radit? Dia hanya berharap agar bisa segera hamil dan pergi dari kehidupan mereka secepatnya. Setelah hampir 1 jam berkendara, akhirnya mobil memasuki pelataran sebuah rumah yang masih cukup mewah walaupun tak sebesar rumah Prawiryo. Setelah mobil berhenti, Radit membuka pintu lalu bergegas memapa Viola yang tadi mengatakan masih pusing.
Nada pun juga langsung turun dari mobil. Mengingat kopernya masih ada di bagasi mobil, Nada segera pergi ke belakang mobil dan ingin membuka bagasi. Namun tiba-tiba saja pergelangan tangannya digenggam oleh sebuah tangan kekar. Nada pun menengadahkan kepalanya dan menatap si pemilik tangan kekar itu. Di sana, Radit sudah berdiri memegang tangan Nada sambil menatap wanita itu dengan dalam. Mata mereka pun bertemu. Sesaat mereka berdua sama-sama tersesat dalam pandangan masing-masing. Dan tangan mereka yang bersentuhan pun menghantarkan getaran aneh di hati mereka.